Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam vokasi. Perkenalkan, kami dari SMK Negeri 1 Subang yang nickname-nya disebut dengan SMK Nesas, dan saya kebetulan sebagai Kepala SMK Negeri 1 Subang dengan nama Dedian Suryanto MPD. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan beberapa hal kepada seluruh stakeholder yang terkait dengan SMK Negeri 1 Subang maupun dengan calon-calon stakeholder, terutama kepada seluruh calon siswa-siswi kita, putra-putra kami SMP MTS se-Kabupaten Subang maupun se-Provinsi Jawa Barat ataupun Indonesia. Hal yang ingin disampaikan adalah siapa kami? Kami adalah SMK Negeri 1 Subang yang dalam hal ini dalam tahun pelajaran 2021-2022 memiliki sebuah keinginan yang sangat luar biasa, di mana kami ingin menerapkan satu model sekolah yang disebut dengan model keren. Keren ini adalah sebuah singkatan yang terdiri dari hurufnya adalah CEREN, tapi kita sebut keren. Kita, SMK Negeri 1 Subang itu adalah Nesas yang keren. Ini memiliki satu program unggulan yang akan kita laksanakan di tahun 2021 sampai tahun 2024 ke depan. Itu adalah dengan model sekolah yang keren tadi. Kemudian, mengapa kami membuat satu model sekolah yang keren ini? Ini adalah satu good idea atau sebuah pemikiran yang saya pikir sangat luar biasa dari kami tim SMK Negeri 1 Subang, di mana kami memiliki satu keinginan yang luar biasa ke depan nanti. Lulusan-lulusan SMK Negeri 1 Subang itu memiliki kriteria-kriteria yang sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai dengan keinginan dunia industri atau dunia kerja, dan seluruh stakeholder yang ada. Keren ini adalah satu singkatan, di mana C ini adalah merupakan karakter building. Karakter building adalah sekolah berupaya dengan sangat luar biasa dan akan terus berupaya keras dalam membuat anak-anak kami, anak-anak SMK Negeri 1 Subang ini memiliki karakter building yang bagus. Nah, nanti di sini dalam karakter building ini ada 3. Yang pertama adalah Islamic School Culture, budaya-budaya Islam yang baik kita adopt, dan itu adalah diimplementasikan di sekolah kita, diupayakan, diprogramkan, diimplementasikan sedemikian rupa sehingga dalam 3 tahun anak berada di SMK Negeri 1 Subang, karakternya adalah karakter-karakter yang baik sesuai dengan Islam. Yang kedua, itu adalah bela negara. Bagaimana membuat atau kita membuatkan program dalam rangka mengolah anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang kuat, ya, mencintai negaranya, memiliki fisik yang kuat yang disebut dengan bela negara. Ini programnya adalah program yang secara fisik kita lakukan, baik itu dari segi mentalnya maupun fisiknya kita gunakan dalam bentuk adalah latihan-latihan fisik sesuai dengan standar dunia usaha, dunia industri, maupun ada satu program yang kebersamaan, yaitu adalah program tarung derajat yang kita berikan kepada seluruh siswa secara rutin setiap minggunya untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12. Plus selain itu juga ada kepramukaan yang nanti akan menjadikan anak itu memiliki jiwa kepramukaan yang baik, yang menunjang kehidupannya maupun siap memiliki karakter yang baik. Yang ketiga adalah karakter kebersamaan. Bagaimana anak-anak kita dalam kehidupan di sekolah itu dibina, diajarkan, dilaksanakan pola-pola kebersamaan dengan tanggung jawab secara berkelompok. Seperti misalkan yang paling sederhana adalah sekolah ini luasnya 1,8 hektar. Tentunya dengan keberadaan Caraka yang hanya 7 orang, tidak mampu membuat sekolah ini menjadi sekolah yang asri, bersih, dan enak untuk ditinggali. Oleh karena itu, perlu kebersamaan dari anak-anak kita, sehingga kita buatkan zona-zona kebersihan yang secara tersirat itu nanti merupakan tanggung jawab anak-anak ini dalam membersihkan sekolah. Sehingga sekolah kita setiap hari, insya Allah akan menjadi sekolah yang bersih, tertata rapi, dan enak untuk dihuni, seperti itu. Ini adalah karakter building yang C-nya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, itu adalah E. E itu adalah entrepreneurship. Kita mencoba membuat sebuah program yang unggulan untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita terbiasa dan terbina menjadi anak-anak yang memiliki jiwa kewirausahaan. Seperti misalkan pantang menyerah, tanggung jawab,
berani menanggung risiko, ya, selalu bersemangat untuk meningkatkan kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, pola-pola ini nanti kita bentuk pada anak-anak ini dalam bentuk pola-pola kewirausahaan, apa jenisnya? Seperti misalkan kita memiliki program untuk SMK masuk desa, di mana tahun 2021 ini nanti ada anak-anak kita yang kita pola untuk membuka mimakemat di daerah-daerahnya, atau misalkan seperti kita pola anak-anak untuk menjiwai pola-pola startup bisnis seperti itu, yang akan kita gunakan juga minta bantuan dari orang-orang yang memang memiliki kemampuan dalam hal itu. Ya, di antaranya juga setiap kompetensi kalian harus memiliki teaching industry atau paling tidak unit produksi, di mana anak-anak itu berpikir dengan kompetensi keahliannya. Mereka tidak hanya sebatas untuk memahami kompetensi yang diajarkan, tapi memplanning, memproduk, kemudian menjual, dan kemudian mengevaluasi kebutuhan target pasar dan seperti itu. Itu yang akan kita laksanakan di SMK Negeri 1 Subang yang dibalut dengan namanya entrepreneurship. Yang ketiga, ini adalah responsif. Responsif itu memiliki satu keunggulan di mana anak-anak kita seluruhnya ini selama 3 tahun kita memberikan pemahaman pada anak-anak kita bahwa responsif itu berarti berjiwa responsif yang peka terhadap perubahan zaman saat ini. Seperti yang paling mendasar ini adalah sekarang kita sedang berada di eranya 4.0, revolusi industri 4.0. Tetapi sebenarnya kita harus mulai berpikir, harus mulai merubah paradigma ke depan agar anak-anak berpikir kepada kondisi ke depan itu adalah society 5.0. Ini nanti perkembangan teknologi, perkembangan yang ada di dunia saat ini yang mengarah kepada society 5.0 itu harus kita mulai diberikan pemahaman pada anak kita lewat naungannya tadi adalah responsif gitu. Yang keempat, itu CERE ya, yang keempat itu adalah excellence of competency. Di kita ada 8 kompetensi keahlian, mulai dari kelompoknya business management, itu ada akuntansi keuangan, ada otomatisasi perkantoran atau sebut dengan kesekretarisan kalau dulu, ada juga bisnis daring dan pemasaran ya, BDP. Ya, itu di bidang bisnis manajemen. Kemudian ada di teknologinya, ada rekayasa perangkat lunak, ada teknologi komputer jaringan, kemudian ada teknik pemesinan, dan kemudian ada persiapan grafika dan teknik bisnis bidang motor. Ada 8 kompetensi keahlian yang ada di kita, dan semuanya balutannya adalah seluruh siswa wajib memiliki kompetensi yang bagus, wajib memiliki kompetensi yang excellent yang tadi, sehingga keberadaannya nanti setelah lulus bisa diterima, welcome oleh dunia usaha maupun dunia industri. Nah, agar membuat anak-anak ini menjadi anak-anak yang kompeten, kita memiliki program-program seperti misalkan yang tadi teaching factory dan unit produksi di masing-masing jurusan, di mana semua pembelajaran berbasis project. Pelajaran produktif berbasis project. Project based learning ini berarti anak tidak hanya menguasai, ya, tidak hanya sebatas saya pernah belajar tentang kompetensi ini, tetapi anak-anak dituntut untuk menguasai. Kemudian tidak hanya sebatas menguasai, tapi bagaimana penguasaan kompetensi ini dalam jangka waktu ke depan itu bisa membuat anak-anak itu bisa hidup. Di semua jurusan kita lengkapi dengan alat-alat yang memang mudah-mudahan bisa standar industri seperti itu secara bertahap. Plus dengan kondisi pembelajaran yang mungkin mengarah tadi yang ke society 5.0, di mana anak-anak itu tidak hanya belajar di klasikal, tetapi juga belajar satu ruangan, yang ruangan itu full semuanya mengarah kepada society 5.0, di mana semuanya ada teknologi di situ. Nah, ini adalah hal yang baru yang akan kita lakukan, dan mulai tahun ini kita akan mulai buat seperti itu, dan targetnya adalah semua kompetensi kalian memiliki satu ruangan multimedia interaktif yang full dengan teknologi society 5.0. Nah, ini merupakan satu hal yang menjadi sebuah kebanggaan bagi kami tentunya, dan juga bagi anak-anak nanti tentunya. Yang N, terakhir N, CEREN itu nature. Ini adalah bagaimana kita membuat green school, dan kita membuat grand design pembangunan di sekolah, sehingga sekolah itu nanti mengarah kepada sekolah yang menyenangkan.
Sekolah menyenangkan itu berarti adalah resik, kemudian indah, kemudian bersih, dan kita juga membuat spot-spot bagi anak-anak untuk berkumpul seperti taman-taman. Akan nanti kita buat banyak taman-taman di sekolah, akan kita buat tempat duduk juga di taman-taman itu sehingga anak-anak bisa dengan nyaman untuk duduk di taman-taman untuk diskusi, untuk bercengkrama, mengerjakan tugas-tugas tidak hanya di dalam kelas tapi juga mungkin di taman-taman. Plus pembelajaran juga nanti kita setting seperti itu, tidak hanya pembelajaran juga ada di kelas yang multimedia atau klasikal reguler seperti biasa, tetapi juga anak-anak bisa belajar di lingkungan taman yang kita setting, ada tempat duduknya dan seterusnya, yang mudah-mudahan itu membuat anak-anak menjadi nyaman berada di sekolah. Nah, ini mungkin barangkali yang bisa disampaikan mengapa harus memilih SMK Negeri 1 Subang. Karena kita sekolah yang punya model yang keren tadi, CEERN tadi. Nah, ini nanti akan menjadi sebuah visi dan misi. CERN ini nanti menjadi visi dan misi sekolah ke depan, di mana apa yang tadi disampaikan dalam hal-hal yang akan dilaksanakan dalam CERN ini, menjadi acuan bagi sekolah untuk memiliki kegiatan untuk beraktivitas sesuai dengan visi dan misinya. Kemudian, bagaimana cara untuk bisa masuk ke SMK Negeri 1 Subang? Bisa masuk ke SMK Negeri 1 Subang, caranya adalah karena kami sekolah negeri, tentunya berdasarkan kepada peraturan yang telah ditetapkan, kita menggunakan PPDB online. Yang full online di situ ada, yang sudah diatur oleh kementerian maupun oleh Dinas Provinsi Jawa Barat. Ya, silakan untuk anak-anak sekalian yang MTS, yang SMP, negeri maupun swasta yang ada di wilayah Kabupaten Subang maupun di luar wilayah Kabupaten Subang, karena SMK ini tidak zonasi. Ya, kalau SMA itu zonasi, SMK tidak menggunakan zonasi. SMK silakan, yang menjadi pilihannya itu adalah nanti kompetensi keahlian yang diminati oleh anak-anak sekalian. Silakan memilih kompetensi keahlian yang Anda minati dan ikuti prosedur yang sudah ditetapkan dengan sistem PPDB online dan tentunya harus kita siapkan dengan sedemikian rupa. Informasi ini tidak hanya kami sampaikan pada anak-anak yang SMP yang akan melanjutkan sekolah, tetapi juga kepada stakeholder yang lain seperti alumni ataupun dunia usaha yang ingin bekerja sama dengan kami SMK Negeri 1 Subang. Kami sangat welcome. Silakan kepada alumni juga kami minta kiprahnya Anda untuk terus membangun kebersamaan dengan sekolah agar sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik. Karena sesungguhnya kita juga punya moto di sekolah ini, itu adalah we are the first and our commitment is your satisfaction. Kita memang yang pertama di Kabupaten Subang. Kita memang sekolah ini dibangun tahun 1966-67. Kita yang paling pertama. Dan komitmen kita adalah kepuasan Anda. Siapa kami, kemudian mengapa harus memilih SMK Negeri 1 Subang, bagaimana cara masuk ke SMK Negeri 1 Subang, itu adalah hal-hal yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Rupanya demikian yang bisa disampaikan, dan kami welcome kepada semuanya, silakan adik-adik, putra-putri SMP, MTS, sederajat di Kabupaten Subang maupun di Provinsi Jawa Barat. Welcome, kita silakan Anda, bahasa kerennya join to us. Bergabung dengan kita dengan SMK Negeri 1 Subang yang keren. Terima kasih, itu yang bisa disampaikan. Ya, semoga semuanya berada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bekasi.